Panas terik matahari siang itu membuat jalanan kota terasa membara. Kendaraan lalu lalang, klakson bersahut-sahutan, dan orang-orang sibuk berjalan menuju tujuan mereka masing-masing. Di tengah hiruk-pikuk itu, berdirilah sebuah gedung bank mewah dengan kaca bening menjulang, logo emas besar terpampang megah di bagian atas. Setiap hari, bank ini selalu ramai dikunjungi para nasabah berpakaian rapi. Ada yang menggunakan jas elegan, ada pula ibu-ibu sosialita dengan perhiasan mencolok. Namun, di depan pintu bank yang dingin oleh hembusan pendingin udara dari dalam, berdiri seorang pria lusuh. Pakaiannya compang-camping, celana panjangnya sobek di bagian lutut, dan kemeja kusamnya penuh noda tak jelas. Rambutnya acak-acakan, wajahnya dipenuhi debu jalanan, dan sandal jepit yang dipakainya hampir putus. Ia membawa sebuah tas plastik hitam lusuh yang digenggam erat seolah berisi sesuatu yang penting. Orang-orang yang lewat menatapnya dengan tatapan penuh curiga dan jijik. Lihat tuh. Ada gembel berdiri di depan bank, bisik seorang wanita muda berpakaian rapi kepada temannya sambil menutup hidung dengan tisu. Ngapain coba dia ke sini? Mau minta-minta kali ya? Sahut temannya dengan tawa kecil. Si pria lusuh itu, meski mendengar cibiran orang-orang, tidak bergeming. Ia hanya berdiri tegak, pandangannya lurus ke arah pintu bank. Sesekali, ia menarik napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian untuk melangkah masuk. Di sisi pintu, seorang satpam yang bertubuh tegap mulai merasa resah. Ia memandang pria lusuh itu dengan alis terangkat, lalu menghampirinya. Pak, maaf ya. Ini bank, bukan tempat buat nongkrong. Kalau mau istirahat, jangan di depan pintu. Mengganggu nasabah lain, kata satpam itu dengan nada agak kasar. Pria itu menoleh perlahan, menatap satpam tersebut dengan tatapan tenang namun tajam. Saya bukan mau mengemis, Pak. Saya ingin masuk. Ada keperluan. Satpam itu sempat tertegun, lalu tertawa kecil, meski lebih terdengar seperti ejekan. Masuk? Masuk ke bank ini? Bapak yakin? Bank ini bukan tempat sembarangan, tahu. Kalau hanya untuk numpang dingin, jangan coba-coba ya. Saya bisa usir Bapak sekarang juga. Beberapa nasabah yang baru datang berhenti sejenak untuk menyaksikan pemandangan itu. Ada yang geleng-geleng kepala, ada pula yang mengeluarkan ponsel, bersiap merekam jika terjadi sesuatu yang lucu atau memalukan. Pria lusuh itu menarik napas panjang lagi. Dari sorot matanya, tampak jelas bahwa ia bukan sekadar pengemis biasa. Ada sesuatu yang ia sembunyikan di balik penampilannya yang kumuh. Namun sayangnya, tidak ada seorang pun yang mau melihat lebih jauh dari pakaian compang-camping yang melekat di tubuhnya. Pak Satpam, ucapnya pelan, saya hanya ingin membuka rekening. Itu saja. Kalimat sederhana itu membuat orang-orang di sekitar tertawa. Seorang pria muda yang mengenakan jas hitam bahkan menepuk pahanya sambil cekikikan. Buka rekening? Hahaha. Tuhan, saya nggak salah dengarkan? Gembel mau buka rekening di bank semewah ini, katanya sambil menatap teman-temannya. Ya ampun, lucu banget. Mungkin rekening receh ya, cuma buat nabungkan seribuan hasil ngamen, sahut temannya sambil menahan tawa. Satpam yang tadi menegurnya semakin kesal. Pak, jangan bikin ribut deh. Jangan bikin malu juga. Kalau Bapak beneran punya uang, ya ke bank kampung sana aja. Ini bank besar, bukan buat orang sembarangan. Namun, pria lusuh itu tidak marah. Ia hanya tersenyum tipis, lalu berkata, apakah penampilan saya membuat kalian yakin saya tidak punya apa-apa? Pertanyaan itu membuat suasana hening sesaat.
Tapi hening itu segera pecah oleh tawa seorang ibu-ibu yang baru turun dari mobil mewahnya. Ih, dasar orang gila. Kalau punya uang banyak, nggak mungkin bajunya kayak gitu. Udahlah, usir aja Pak Satpam, bikin kotor pemandangan. Pria lusuh itu menunduk sejenak. Ada guratan kesedihan di wajahnya, tapi juga terlihat ada sesuatu yang mirip senyuman samar. Seakan-akan ia sudah terbiasa dipandang rendah. Seakan-akan semua hinaan itu hanyalah angin lalu baginya. Meski begitu, ada yang berbeda hari itu. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Dan dalam hati, ia tahu bahwa hanya butuh waktu sebentar saja untuk membalikkan semua keadaan. Dengan langkah pelan namun pasti, ia mencoba melangkah masuk ke dalam bank. Namun, Satpam langsung menghadangnya dengan tangan terentang. Maaf Pak, saya nggak bisa izinin. Kalau Bapak maksa, saya terpaksa pakai cara kasar, ancamnya. Pria itu menghela napas panjang. Baiklah. Kalau begitu, saya tunggu manajer kalian keluar. Saya ingin bicara langsung dengan dia. Mendengar ucapan itu, Satpam semakin curiga sekaligus kesal. Manajer? Hahaha, Bapak ini aneh banget. Mana mungkin manajer mau buang waktu buat orang kayak Bapak? Namun, takdir punya caranya sendiri. Dari kejauhan, seorang pria berpakaian jas mahal sedang berjalan keluar dari dalam bank. Ia adalah sang manajer, seorang pria berusia 40-an, berpenampilan rapi, dengan jam tangan berkilau di pergelangan tangannya. Tatapannya tajam, langkahnya penuh wibawa. Semua pegawai yang melihatnya langsung menundukkan kepala penuh hormat. Manajer itu keluar bukan karena si lusuh, melainkan untuk menyambut seorang nasabah penting yang dijadwalkan datang hari itu. Namun, begitu matanya menangkap kerumunan kecil di pintu depan, ia menghentikan langkahnya. Kenapa ribut di depan bank? Apa yang terjadi? Tanyanya dengan nada dingin. Satpam buru-buru menjelaskan sambil menunjuk ke arah pria lusuh itu. Maaf Pak Manajer, orang ini bikin onar. Dia ngotot mau masuk ke bank, katanya mau buka rekening. Padahal jelas-jelas dia cuma pengemis. Saya khawatir dia bikin keributan di dalam. Semua mata kini tertuju pada pria lusuh itu. Manajer bank itu pun menatapnya dari ujung kaki sampai kepala dengan tatapan penuh jijik. Senyum sinis perlahan muncul di wajahnya. Dan di sanalah, momen penghinaan besar itu akan dimulai, momen yang kelak membuat seluruh bank terkejut hanya dalam waktu 30 menit setelahnya. Suasana di depan bank mendadak hening ketika sang manajer berdiri tegak di hadapan pria lusuh itu. Semua orang menahan napas, menanti apa yang akan ia lakukan. Sorot mata manajer itu menusuk, penuh rasa jijik dan merendahkan, seolah keberadaan pria lusuh tersebut telah mencoreng kesan elegan bank yang dipimpinnya. Dengan suara yang dalam dan penuh kesombongan, ia berkata, "Kamu ini siapa? Berani-beraninya berdiri di depan bank ini, membuat ribut, dan mengganggu kenyamanan nasabah saya?" Pria lusuh itu menatap balik dengan tenang. Ia tidak terlihat gentar sama sekali, meskipun semua orang menatapnya seakan ia hanyalah sampah jalanan. Saya hanya ingin membuka rekening. Itu saja. Kalimat itu kembali mengundang tawa dari kerumunan. Beberapa nasabah bahkan semakin berani berkomentar karena merasa dilindungi oleh keberadaan manajer mereka. Hahaha. Tuhan, gembel ini nggak tahu malu. Mau buka rekening di sini? Mau isi saldo pakai uang receh hasil ngemis? Seru seorang pria muda dengan suara keras. Iya, coba bayangin, pasti dia cuma bisa setor 2.000 rupiah. Malu-maluin banget, sahut yang lain. Manajer bank itu tersenyum tipis,
lalu mendekat sambil melipat tangannya di depan dada. Dari dekat, bau debu jalanan dan peluh dari tubuh pria lusuh itu menyeruak. Manajer itu mengerutkan hidungnya dengan jijik. "Dengar ya, orang seperti kamu tidak pantas masuk ke bank ini," ucapnya dingin. "Bank ini hanya melayani orang-orang terhormat. Kalau mau buka rekening, silakan pergi ke bank kecil di gang belakang sana. Mereka mungkin masih sudi menerima orang sepertimu." Ucapan itu menusuk tajam. Orang-orang yang menyaksikan adegan itu terbahak-bahak, seakan kata-kata hinaan itu adalah hiburan gratis di siang hari yang panas. Namun, pria lusuh itu tidak marah. Ia hanya menatap sang manajer dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada ketenangan, ada keheningan, tapi juga ada sesuatu yang misterius, seperti orang yang sedang menunggu waktu untuk mengungkapkan rahasia besar. "Apa kamu menilai semua orang hanya dari pakaiannya?" tanyanya pelan, tapi cukup jelas untuk terdengar oleh semua orang. Pertanyaan itu membuat beberapa orang terdiam sebentar. Namun, sang manajer langsung menepisnya dengan tawa sinis. "Tentu saja. Penampilan adalah segalanya. Orang kaya tidak akan terlihat seperti pengemis. Dan pengemis tidak akan pernah bisa menyamar jadi orang kaya. Dunia ini sederhana, kawan. Kalau kamu terlihat miskin, berarti kamu memang miskin. Jangan coba-coba berpura-pura." Beberapa pegawai bank yang berdiri di belakang manajer mereka ikut mengangguk-angguk setuju, meski sebagian sebenarnya merasa tidak nyaman. Namun, siapa yang berani membantah perkataan manajer yang terkenal galak itu? Pria lusuh itu hanya tersenyum tipis. "Kalau begitu, saya hanya ingin tahu, bagaimana kalau orang yang kamu hina ini ternyata punya lebih banyak uang daripada semua orang di bank ini?" Kerumunan langsung heboh. Ada yang tertawa terbahak-bahak, ada yang menepuk dahi, ada juga yang bersuara lantang, "Hahaha. Gila ini orang. Mana mungkin? Kalau dia kaya, ngapain bajunya compang-camping begitu? Udah jelas bohong." Sang manajer ikut tertawa, bahkan suaranya terdengar keras dan penuh ejekan. Ia menepuk bahu satpamnya sambil berkata, "Dengar tuh, dia berhayal. Seumur hidupku jadi banker, baru kali ini aku mendengar ada pengemis mengaku kaya. Dasar mimpi di siang bolong." Satpam ikut tertawa, wajahnya memerah karena menahan tawa. Nasabah yang lewat juga ikut menikmati tontonan itu. Semakin lama, kerumunan bertambah banyak, membuat suasana di depan bank itu bagaikan pasar malam. Semua menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pria lusuh itu menghela napas, lalu menatap sang manajer dengan sorot mata tajam. "Kamu sangat yakin dengan ucapanmu, ya? Bahwa saya ini tidak pantas? Bahwa saya hanyalah sampah?" Manajer itu mendengus sinis. "Sudah jelas. Jangan buang waktuku lagi. Kalau kamu tidak segera pergi, saya suruh satpam usir kamu sekarang juga." Pria lusuh itu terdiam beberapa detik, lalu mengangguk pelan. "Baiklah. Kalau itu keputusanmu, saya tidak akan memaksa. Tapi ingatlah kata-kata saya, Pak Manajer. Jangan pernah menilai orang hanya dari apa yang terlihat di luar. Karena penampilan bisa menipu, dan kesombongan bisa menghancurkanmu." Ucapan itu terdengar seperti peringatan. Tapi bukannya tersentuh, sang manajer malah semakin merasa terhina. "Heh, dasar gembel sok bijak. Kamu pikir siapa dirimu bisa menasehati aku? Aku ini manajer bank terkemuka. Gajiku seumur hidupmu pun kamu nggak akan bisa bayangkan. Jadi jangan coba-coba menggurui aku." Kerumunan kembali meledak dengan tawa dan ejekan. Namun, di antara kerumunan itu,
ada beberapa pegawai muda yang tampak ragu. Mereka melihat tatapan pria lusuh itu yang sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Bahkan, ada semacam keyakinan kuat yang terpancar dari wajahnya. Seolah-olah, dia tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Manajer itu lalu melambaikan tangan. "Satpam, usir dia sekarang juga. Jangan biarkan dia membuat keributan lagi di depan bank. Kalau perlu, dorong dia sampai keluar gerbang." Satpam segera bergerak, mendorong tubuh pria lusuh itu. Beberapa orang bersorak, menonton seperti sedang melihat pertunjukan jalanan. Namun, sebelum benar-benar meninggalkan halaman bank, pria lusuh itu berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah manajer dengan senyum samar yang membuat bulu kuduk beberapa orang meremang. "Baiklah, Pak Manajer. Saya akan pergi. Tapi jangan salahkan saya kalau dalam waktu 30 menit lagi, seluruh orang di bank ini akan menyesal." Kata-kata itu membuat semua orang terdiam sejenak sebelum akhirnya kembali pecah dalam tawa. "Hahaha. Dengar tuh. 30 menit? Dia pikir siapa dirinya bisa bikin bank ini menyesal. Palingan nanti dia balik lagi bawa teman-teman pengemis buat ngamuk di sini." Manajer bank pun ikut tertawa puas. "Pergi sana, dasar gila. Jangan pernah kembali lagi." Dengan langkah tenang, pria lusuh itu akhirnya benar-benar pergi, meninggalkan kerumunan yang masih menertawakannya. Namun, di balik senyum tipisnya, ada rahasia besar yang siap mengguncang bank itu hanya dalam waktu singkat. Dan tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa dalam 30 menit ke depan, semua ejekan mereka akan berbalik menjadi penyesalan yang tak terbayangkan. Setelah kejadian di depan pintu bank, suasana di dalam ruangan utama kembali berjalan seperti biasa. Nasabah lalu lalang, pegawai sibuk mengetik di komputer, suara mesin antrean berbunyi berkali-kali. Namun, meskipun keramaian kembali normal, ada semacam bayangan kecil yang masih tertinggal di hati sebagian orang yang menyaksikan peristiwa itu. Pria lusuh yang barusan diusir sebenarnya hanya mengucapkan satu permintaan sederhana, membuka rekening. Namun permintaan itu dianggap lucu, bahkan gila, oleh semua orang di sana. Di meja resepsionis, dua pegawai bank wanita masih membicarakan kejadian tadi dengan suara pelan. "Aduh, aku sampai nggak bisa nahan tawa waktu dia bilang mau buka rekening. Bayangin aja, bajunya compang-camping, bau, terus bilang punya uang? Hahaha, mimpi kali," kata pegawai pertama sambil menutup mulutnya. Pegawai kedua mengangguk, lalu menambahkan, "Iya. Kalau punya uang beneran, kan gak mungkin penampilannya kayak gitu. Orang kaya itu pasti kelihatan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jas branded, jam tangan mahal, sepatu mengkilap. Kalau itu sih jelas-jelas pengemis." Obrolan mereka terdengar oleh seorang pegawai magang yang duduk tak jauh dari sana. Pemuda itu tampak ragu. Ia memang ikut melihat kejadian tadi, dan entah kenapa, tatapan pria lusuh itu membuatnya gelisah. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, seolah pria itu menyimpan rahasia besar. Namun, ia tidak berani berkata apa-apa. Sebagai anak magang, melawan arus hanya akan membuatnya dimarahi atasan. Jadi ia hanya menunduk, pura-pura sibuk dengan berkas-berkas. Di ruang kerjanya, sang manajer duduk dengan santai sambil meneguk kopi hitam. Ia masih tersenyum puas, teringat bagaimana ia berhasil mempermalukan pria lusuh tadi di depan banyak orang. Lihat, orang miskin itu memang seharusnya tahu diri. Tidak semua tempat bisa mereka masuki. Bank sebesar ini? Tidak pantas, katanya kepada wakil manajer yang duduk di hadapannya.
Wakil manajer itu, seorang pria berkacamata yang lebih pendiam, hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya, sebenarnya ia merasa ucapan atasannya terlalu kasar. Tapi, seperti kebanyakan orang di ban itu, ia memilih diam. Karir dan posisinya lebih penting daripada menentang sang manajer yang terkenal keras kepala. Sementara itu, di luar ban, pria lusuh itu berjalan perlahan di trotoar. Matahari semakin terik, membuat keringat menetes dari dahinya. Namun, meski tampak kelelahan, wajahnya tetap menyimpan ketenangan. Sesekali ia menoleh ke belakang, melihat bangunan ban yang baru saja menolaknya. Senyum samar muncul di wajahnya. Kalian menilai dari luar saja. Baiklah, sebentar lagi kalian akan tahu siapa yang sebenarnya berdiri di depan pintu kalian tadi. Ia pun melangkah menuju arah yang berbeda. Tidak ada yang tahu pasti kemana ia pergi. Namun, langkahnya mantap, seakan sudah tahu persis apa yang harus dilakukan. Di dalam ban, seorang nasabah wanita paruh baya yang kebetulan menyaksikan keributan tadi masih tidak habis pikir. Ia menghampiri salah satu pegawai dan bertanya, "Tadi orang itu beneran cuma mau buka rekening? Kok kayaknya dia serius, ya?" Pegawai itu terkekeh. "Ah, Bu, jangan ditanggapi serius. Dia cuma pengemis. Mana mungkin bisa setor uang. Lagian, coba bayangin, kalaupun dia punya uang, paling-paling berapa? 100.000? 200.000? Itu pun kayaknya mustahil. Ban sebesar ini tidak akan repot melayani hal-hal kecil begitu." Wanita itu hanya menghela napas dan pergi. Namun, hatinya masih menyimpan rasa penasaran. Tatapan pria lusuh itu terasa berbeda. Bukan tatapan seorang pengemis yang meminta belas kasihan, melainkan tatapan seseorang yang tahu apa yang sedang ia lakukan. Sayangnya, tidak ada yang mau menggali lebih jauh. Semua orang lebih percaya pada logika sederhana, penampilan menentukan segalanya. Waktu berjalan, menit demi menit berlalu. Pegawai sibuk melayani nasabah, teller menghitung uang, dan sang manajer duduk santai di ruangannya. Tidak ada seorang pun yang menduga bahwa dalam waktu kurang dari 30 menit, semua yang mereka yakini akan hancur berantakan. Di ruang VIP ban, telepon berdering. Seorang pegawai senior segera mengangkatnya. Suara dari seberang terdengar formal dan tegas. "Selamat siang, kami dari kantor pusat. Tolong informasikan bahwa hari ini ada investor besar yang akan melakukan pembukaan rekening perusahaan dengan nilai sangat besar. Persiapkan ruang VIP secepatnya." Pegawai itu terbelalak. "Iya, Pak. Berapa nilai setoran yang dimaksud?" Suara di telepon menjawab singkat, "Triliunan. Lebih tepatnya, 3,5 triliun rupiah. Investor itu sudah dalam perjalanan." Berdeguplah jantung pegawai itu. Tangannya bergetar ketika ia berlari menuju ruang manajer untuk menyampaikan kabar tersebut. "Pak Manajer! Pak Manajer!" teriaknya tergopoh-gopoh. Manajer yang sedang meneguk kopi langsung terkejut. "Ada apa ribut-ribut? Jangan panik di ruang kerja saya." Pak, barusan kantor pusat telepon. Ada investor besar mau buka rekening perusahaan di sini. Nilainya triliunan rupiah." Hening. Suasana di ruang itu mendadak beku. Manajer yang tadi penuh arogansi kini menegakkan tubuhnya, matanya terbelalak. "Apa kau bilang? Triliunan?" tanyanya pelan, seolah tak percaya. "Benar, Pak. 3,5 triliun rupiah. Investor itu sedang menuju ke bank ini. Kita harus siap menyambut."
Manajer itu terdiam, lalu perlahan sebuah senyum puas kembali muncul di wajahnya. Namun kali ini berbeda, senyum rakus penuh ambisi. Bagus. Sangat bagus. Kalau investor sebesar itu memilih bank kita, artinya reputasi kita semakin naik. Aku yang akan menyambutnya langsung. Pastikan semua pegawai bersiap. Jangan ada kesalahan sedikit pun. Pegawai itu mengangguk patuh dan segera berlari keluar untuk memberi instruksi kepada yang lain. Sementara sang manajer menyandarkan punggungnya ke kursi, ia merasa seolah sedang bermimpi indah. Investor triliunan rupiah. Hah! Ini bisa jadi pencapaian terbesar dalam karierku. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa benang merah antara pria lusuh tadi dan investor misterius yang akan datang itu begitu dekat. Bahkan, dalam waktu yang hampir bersamaan, langkah kaki investor itu sudah semakin mendekat ke gedung bank. Dan saat pintu bank terbuka kembali, semua orang akan terkejut bukan main. Ban megah itu semakin siang semakin ramai. Lalu lalang nasabah, suara mesin antrean berbunyi tak henti-henti, teller sibuk menghitung lembaran uang, dan pegawai sibuk melayani. Namun, di balik semua kesibukan itu, masih ada sisa cerita yang berputar di kepala banyak orang, peristiwa memalukan di depan pintu tadi. Pria lusuh yang datang dengan maksud membuka rekening, yang kemudian diusir dengan hinaan dan tawa, masih jadi bahan obrolan. Beberapa nasabah bahkan masih menertawakan hal itu sambil antre. Lucu banget tadi. Coba kalau dia maksa masuk, pasti heboh. Untung satpamnya sigap. Ya ampun, aku sampai rekam sedikit di HP. Nanti kalau lagi bosan, bisa ku tonton lagi, hahaha, sahut yang lain. Di ruang manajer, suasana justru semakin tegang. Setelah mendengar kabar dari kantor pusat soal investor triliunan rupiah yang akan datang, seluruh pegawai diminta bersiap. Ruang VIP dibersihkan, meja rapat dipoles, bahkan bunga segar dipesan agar suasananya lebih menyenangkan. Manajer sendiri tampak puas. Ia berjalan ke sana kemari, memberi instruksi dengan penuh wibawa. Pastikan semua rapi. Investor besar tidak boleh kecewa. Hari ini adalah hari penting untuk bank kita. Semua pegawai mengangguk dan bergerak cepat. Namun, ada satu orang yang masih tampak canggung, si pegawai magang yang sejak tadi merasa tidak tenang. Bayangan pria lusuh tadi terus menghantui pikirannya. Ada sesuatu yang aneh pada tatapan mata orang itu, tenang, yakin, dan jauh dari sikap seorang pengemis biasa. Tapi lagi-lagi, ia hanya bisa menyimpannya sendiri. Sementara itu, di luar, peristiwa baru saja dimulai. Pria lusuh yang sebelumnya diusir ternyata belum pergi jauh. Ia masih berdiri di seberang jalan, mengamati gedung bank dengan pandangan penuh arti. Beberapa orang yang melihatnya menggeleng-gelengkan kepala. Gila kali tuh orang. Udah diusir, masih aja nongkrong di situ. Dia mungkin dendam, ya? Hahaha, tapi apa yang bisa dilakukan pengemis? Namun, bagi pria lusuh itu, waktu yang ia tunggu semakin dekat. Sekitar 10 menit kemudian, ia kembali melangkah ke arah bank. Kali ini langkahnya lebih mantap, meskipun wajah dan pakaiannya tetap lusuh. Tangannya masih menggenggam erat kantong plastik hitam lusuh yang ia bawa sejak awal. Begitu satpam melihatnya, wajahnya langsung berubah. Ia berdiri tegak, menahan tubuh pria lusuh itu sebelum sempat masuk ke dalam. Halo, halo. Kamu lagi? Bukannya tadi sudah diusir? Apa kamu nggak punya malu? Hah? Bentaknya keras, membuat kepala banyak orang menoleh. Pria lusuh itu menatapnya tenang.
Saya hanya ingin bicara baik-baik. Saya tidak bermaksud bikin onar. Bicara baik-baik katanya? Tadi juga begitu. Ujung-ujungnya bikin ribut. Sudah, pergi sana. Jangan bikin malu lagi. Satpam itu mendorong dada pria lusuh itu dengan kasar. Beberapa nasabah yang menyaksikan adegan itu bertepuk tangan kecil, seolah menonton sebuah tontonan lucu. Namun, pria lusuh itu tetap tenang. Kalau begini caranya, biarkan saya bertemu manajer kalian. Saya ingin menjelaskan langsung. Kata-kata itu membuat Satpam makin kesal. Ia mendorong pria lusuh itu lebih keras hingga hampir jatuh tersungkur. Manajer? Hahaha. Kamu pikir siapa dirimu bisa seenaknya minta bertemu manajer? Jangan mimpi, gembel. Orang-orang tertawa lagi. Beberapa bahkan bersorak, dorong lagi. Dorong lagi. Manajer yang kebetulan keluar dari ruangannya karena hendak memeriksa persiapan VIP, mendengar kegaduhan itu. Ia menghampiri dengan langkah lebar, wajahnya penuh amarah. Apalagi ini ribut-ribut? Kenapa orang ini balik lagi? Bentaknya sambil menunjuk pria lusuh itu. Satpam menjawab cepat. Pak, orang ini maksa masuk lagi. Katanya mau ketemu Bapak. Manajer mendengus keras. Kurang ajar. Berani-beraninya kamu kembali ke sini setelah dipermalukan tadi? Apa kamu tidak tahu malu? Hah? Pria lusuh itu menatap sang manajer. Saya hanya ingin menjelaskan sesuatu yang penting. Tolong beri saya 5 menit saja. 5 menit. Manajer itu hampir meledak. Waktuku lebih berharga daripada seluruh hidupmu. Jangan pernah bermimpi aku akan mendengarkan omong kosongmu. Ia memberi isyarat dengan tangannya, dan Satpam langsung paham. Satpam itu lalu menarik kerah baju pria lusuh itu, menyeretnya kasar keluar pintu. Kerumunan yang menonton bersorak lagi. Hahaha. Rasain tuh. Jangan sok-sokan masuk bank elit. Dasar pengemis. Kalau mau buka rekening, buka aja di bank sampah. Tubuh pria lusuh itu terhuyung, namun ia tidak melawan. Ia hanya menatap sekeliling, melihat satu persatu wajah yang menertawakannya. Tatapannya kemudian berhenti pada sang manajer. Dengan suara pelan tapi jelas, ia berkata, "Baiklah, kalau begitu. Kalian sudah membuat keputusan. Saya akan pergi. Tapi jangan salahkan saya jika sebentar lagi bank ini menyesal." Senyum samar terbit di bibirnya. Senyum yang membuat beberapa orang mendadak merinding, meski mereka tidak mengerti kenapa. Satpam akhirnya benar-benar mendorongnya keluar pagar bank, hampir membuatnya jatuh tersungkur ke trotoar. Tas plastik hitam yang ia bawa terlepas dari genggamannya, namun segera ia pungut kembali dengan tenang. Tanpa berkata apa-apa lagi, pria itu berjalan menjauh, meninggalkan kerumunan yang masih terbahak-bahak. Manajer menghela napas lega, lalu melambaikan tangan seakan mengusir lalat. Sudah. Jangan biarkan dia mendekat lagi. Hari ini hari besar untuk kita. Jangan sampai dirusak oleh orang gila seperti itu. Semua orang mengangguk setuju. Namun, jauh di dalam hati, beberapa orang merasa ucapan pria lusuh itu tadi, tentang penyesalan, terdengar seperti ancaman. Mereka tidak tahu, roda takdir sedang berputar cepat. Dan hanya butuh waktu kurang dari 20 menit lagi, semua ejekan itu akan berbalik menjadi keterkejutan yang tak bisa mereka lupakan seumur hidup. Langkah kaki pria lusuh itu terdengar pelan menyusuri trotoar. Orang-orang masih memandanginya dengan tatapan penuh ejekan, sebagian bahkan tertawa kecil sambil berbisik-bisik. Namun, berbeda dengan tadi,
kali ini ia tidak berhenti lagi. Ia terus berjalan lurus, meninggalkan halaman bank yang begitu angkuh menolaknya. Meski tubuhnya tampak ringkih, tatapannya tetap teguh. Ia menggenggam erat kantong plastik hitam lusuh yang dibawanya sejak awal. Tas itu tampak biasa, namun jelas ada sesuatu di dalamnya yang ia jaga dengan hati-hati. Beberapa orang yang tadi menyaksikan adegan pengusiran berbisik sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kasihan juga sih, ya. Tapi lucu. Masa gembel mau buka rekening di bank ini? Kasihan apanya? Orang gila begitu jangan dikasih masuk. Nanti bikin malu. Udah bener tuh manajer usir dia. Namun, tidak semua orang setuju. Seorang kakek yang sejak tadi hanya diam di kursi tunggu depan bank berkata lirih pada cucunya, "Nak, jangan pernah menilai orang hanya dari pakaiannya. Kadang orang yang kita kira hina bisa jauh lebih berharga daripada mereka yang berjas mahal." Sayangnya, suara bijak itu tenggelam di antara gelak tawa dan cibiran orang-orang. Sementara itu, di dalam bank, persiapan menyambut investor besar masih berlangsung. Ruang VIP sudah ditata ulang, meja besar dibersihkan, dan beberapa pegawai dipilih khusus untuk melayani. Manajer tampak semakin bersemangat, bahkan ia sempat memeriksa jasnya di kaca. "Hari ini adalah hari emas kita," gumamnya sambil merapikan dasi. "Kalau investor triliunan itu puas dengan layanan kita, aku bisa dapat promosi ke kantor pusat. Bayangkan, jabatan direktur tinggal selangkah lagi." Pegawai-pegawai di sekitarnya ikut mengangguk dan tersenyum, meski lebih karena terpaksa. Mereka tahu sifat manajer mereka, angkuh, keras, dan selalu merasa paling benar. Namun, di tengah kesibukan itu, masih ada beberapa pegawai yang berbisik tentang pria lusuh tadi. Kalian dengar nggak? Katanya tadi sebelum pergi, dia sempat bilang kalau bank ini bakal menyesal. Iya, aku juga dengar. Suaranya tenang banget, kayak yakin sama ucapannya. Tapi, menyesal gimana? Masa gembel bisa bikin bank besar ini rugi? Ya mungkin cuma ngancem doang, biar kelihatan keren. Padahal jelas nggak punya apa-apa. Obrolan itu berhenti ketika sang manajer lewat. Semua buru-buru kembali bekerja, berpura-pura sibuk agar tidak kena marah. Di luar, pria lusuh itu berhenti di sebuah warung kecil di pojok jalan. Ia duduk sebentar, memesan segelas air mineral dari ibu warung. Dengan senyum ramah, ia mengucapkan terima kasih sambil menyodorkan selembar uang lusuh. Ibu warung sempat terkejut ketika melihat uang yang diberikannya. Itu bukan lembaran receh, melainkan selembar uang Rp100.000 yang masih rapi. Tidak sebanding dengan penampilannya yang compang-camping. "Loh, Pak, ini kebanyakan. Cuma pesan air mineral saja kok kasih uang segini?" tanya ibu warung heran. Pria lusuh itu tersenyum samar. "Tak apa, Bu. Anggap saja rezeki hari ini." Ibu warung itu terdiam, matanya melebar. Ia menatap pria lusuh itu dengan rasa penasaran yang mendalam. Namun, sebelum sempat bertanya lebih jauh, pria itu sudah berdiri lagi, meraih kantong plastik hitamnya, dan melangkah pergi. Tatapan ibu warung itu mengikuti punggungnya yang perlahan menjauh. Entah kenapa, ia merasa pria itu bukan orang sembarangan. Kembali ke bank, waktu sudah hampir mendekati pukul 1 siang. Pegawai semakin gelisah karena kabar dari kantor pusat mengatakan investor besar sudah dalam perjalanan. Manajer berdiri di pintu masuk, bersiap menyambut dengan penuh wibawa. Di tengah ketegangan itu, si pegawai magang yang sejak tadi merasa resah memberanikan diri berbicara pada rekannya.
Kalau ternyata investor besar itu orang yang tadi, gimana ya? Bisiknya pelan. Rekannya langsung mendengus. Hah? Kamu ini ngaco aja. Mana mungkin pengemis jadi investor? Jangan bikin lelucon aneh-aneh deh. Fokus kerja. Pegawai magang itu mengangguk lemah. Namun hatinya tetap gelisah. Tatapan pria lusuh itu masih terbayang jelas di kepalanya, tatapan orang yang tahu sesuatu yang besar. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan bank. Semua orang langsung bersiap, berdiri tegak. Manajer tersenyum lebar, melangkah maju dengan penuh percaya diri. Namun, begitu pintu mobil terbuka, bukan investor yang muncul, melainkan seorang sopir berjas rapi. Ia berjalan masuk, berbicara sebentar dengan satpam, lalu pergi begitu saja. Suasana sempat hening. Manajer berdehem, mencoba menutupi rasa canggung. Itu mungkin pengantar saja. Investor sebentar lagi akan datang. Semua tetap bersiap. Belum sempat orang-orang bernapas lega, tiba-tiba seorang pegawai senior menerima telepon dari kantor pusat lagi. Wajahnya pucat saat mendengar kabar yang disampaikan. Pak Manajer, ini, investor itu sudah sampai. Tapi, katanya bukan naik mobil, melainkan berjalan kaki. Berjalan kaki? Manajer hampir berteriak. Investor triliunan rupiah, jalan kaki? Jangan bercanda. Mana mungkin? Namun, pegawai senior itu mengangguk panik. Betul, Pak. Katanya penampilannya sederhana sekali. Sangat berbeda dari perkiraan. Dek. Kata-kata itu membuat jantung beberapa orang berdegup kencang. Mereka teringat pria lusuh yang baru saja diusir. Ucapan terakhirnya menggema di kepala mereka. Jangan salahkan saya kalau sebentar lagi bank ini menyesal. Sementara manajer masih menolak percaya, di kejauhan terlihat sosok berjalan perlahan menuju pintu bank. Dengan pakaian compang-camping, rambut acak-acakan, dan kantong plastik hitam di tangannya. Orang-orang langsung terbelalak. Itu kan orang tadi? Ya Tuhan, jangan-jangan. Manajer yang melihatnya langsung berang. Tidak. Mustahil. Itu pengemis tadi. Mana mungkin dia investor besar? Jangan buat aku tertawa. Namun, di dalam hati kecilnya, rasa takut mulai menyelinap. Pria lusuh itu kini berdiri di depan pintu bank sekali lagi. Kali ini, bukan untuk meminta, melainkan untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Senyum samar kembali muncul di wajahnya, sebuah senyum penuh misteri yang membuat bulu kuduk banyak orang berdiri. Dan sebentar lagi, jawaban sebenarnya akan terungkap. Detik demi detik terasa begitu panjang di dalam gedung bank. Suasana yang semula penuh semangat kini berubah menjadi hening yang menyesakkan. Semua pegawai saling pandang, sebagian menelan ludah gugup, sebagian lagi pura-pura sibuk agar tidak terlihat panik. Manajer bank, yang biasanya penuh percaya diri, mulai merasa ada yang tidak beres. Pikirannya berusaha menolak kenyataan yang ada di depan mata. Tidak mungkin. Mustahil pria lusuh itu adalah investor besar yang ditunggu-tunggu. Semua ini pasti hanya kebetulan. Namun, semakin ia berusaha menyangkal, semakin bayangan buruk itu menguat. Terutama ketika satpam berlari menghampirinya sambil membawa ponsel kantor. Pak, telepon dari kantor pusat lagi, ucapnya terengah. Dengan wajah tegang, manajer langsung meraih ponsel itu. Halo, ini manajer cabang, ada apa lagi? Suara di seberang terdengar tenang,
namun penuh tekanan. Apakah kalian sudah menyambut investor yang datang hari ini? Manajer buru-buru menjawab, tentu saja. Kami sudah menyiapkan ruang VIP, semua layanan terbaik sudah dipersiapkan. Investor itu akan sangat puas dengan sambutan kami. Ada jeda sejenak sebelum suara di telepon kembali terdengar. Bagus. Karena saya baru saja mendapat laporan, investor tersebut memilih berjalan kaki untuk menguji sikap pegawai bank. Ia menyamar dengan penampilan sangat sederhana, bahkan bisa dibilang seperti gelandangan. Tujuannya jelas, ia ingin melihat apakah bank kita memperlakukan semua orang dengan hormat, tidak peduli siapapun mereka. Dek. Manajer merasa darahnya berhenti mengalir. Kata-kata itu menghantam telinganya begitu keras. Di sekelilingnya, pegawai yang ikut mendengar pembicaraan itu langsung menutup mulut, menahan teriakan kaget. Mata mereka serentak melirik ke arah pintu, tempat pria lusuh itu kini berdiri tegak dengan senyum tipis yang membuat suasana semakin mencekam. Suara di telepon melanjutkan, kami mendapat kabar bahwa investor itu sudah sampai di cabangmu sekitar setengah jam lalu. Jadi, bagaimana? Apakah kalian sudah memperlakukannya dengan baik? Manajer merasakan kakinya bergetar. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Lidahnya keluh, tak mampu menjawab. Di kepalanya, bayangan kejadian tadi berputar cepat. Bagaimana ia memaki pria lusuh itu, menuduhnya mengemis, bahkan memerintahkan satpam mengusirnya dengan kasar. Semua orang di bank menyaksikan langsung perlakuan itu. Dan sekarang, pria itu ternyata bukan sekadar orang miskin, melainkan investor dengan dana triliunan yang mampu mengguncang bank. Manajer berusaha tersenyum kaku, meski suaranya bergetar. Tentu saja, kami menyambutnya dengan baik. Bank kami selalu menghormati siapapun yang datang. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, suara di telepon memotong tajam. Benarkah? Kami mendapat laporan berbeda. Investor itu sendiri yang menghubungi kantor pusat beberapa menit lalu. Katanya, ia dipermalukan dan diusir dari bankmu. Wajah manajer pucat pasi. Seakan seluruh darahnya mengalir keluar. Tangannya gemetar, hampir menjatuhkan ponsel. Para pegawai yang berdiri di dekatnya menutup mulut, menahan napas. Mereka tahu kebohongan sang manajer sudah terbongkar. Tidak ada cara untuk menyelamatkan wajahnya lagi. Suara di telepon semakin dingin. Kau tahu apa artinya? Investor itu sangat kecewa. Dan jika ia benar-benar menarik diri, cabang bank kalian akan kehilangan kesempatan terbesar sepanjang sejarah. Bahkan bisa jadi reputasi bank kita di seluruh negeri hancur karena satu kesalahan fatal ini. Manajer tak sanggup lagi berkata-kata. Ia hanya mengangguk-angguk, meski tahu orang di seberang tak bisa melihat. Sementara itu, pria lusuh yang berdiri di pintu melangkah perlahan masuk. Langkahnya tenang, tak terburu-buru. Namun justru ketenangan itu membuat suasana semakin menegangkan. Semua pegawai menunduk, sebagian bahkan menggigil. Satpam yang tadi mengusirnya kini mematung, wajahnya memerah penuh rasa bersalah. Manajer buru-buru menutup telepon, lalu melangkah maju dengan senyum dipaksakan. Tuan, ternyata Anda adalah investor besar yang kami nantikan. Mohon maaf atas kesalahpahaman tadi. Pria lusuh itu menatapnya tanpa ekspresi. Matanya tajam, namun tidak ada amarah meledak-ledak. Justru ketenangan itu yang membuat semua orang merasa terhukum. Aku sudah bilang, kan? Ucapnya dengan suara pelan namun jelas terdengar ke seluruh ruangan. Kalian akan menyesal. Seketika, dada manajer terasa sesak.
Kata-kata itu menggema seperti palu godam yang menghantam egonya. Pegawai-pegawai lain saling pandang, tak ada yang berani bersuara. Mereka semua tahu, dalam waktu kurang dari 30 menit, seluruh bank ini benar-benar terkejut dan tak mampu berkata-kata. Namun, kejutan sebenarnya baru saja dimulai. Suasana di dalam bank berubah total. Jika sebelumnya dipenuhi tawa, cemoohan, dan keangkuhan, kini udara terasa berat, tegang, dan penuh penyesalan. Semua mata tertuju pada pria lusuh yang baru saja melangkah masuk kembali ke aula utama bank. Pakaian compang-campingnya, rambut acak-acakan, dan wajahnya yang tampak kelelahan sudah tak lagi dilihat sebagai tanda kehinaan. Sebaliknya, kini semua orang memandanginya dengan rasa was-was, takut, dan kagum yang bercampur menjadi satu. Manajer yang tadi berdiri pongah kini berdiri kaku. Senyum palsu masih menempel di wajahnya, tapi keringat mengalir deras di pelipis dan punggungnya. Tuan, katanya terbata. Mohon maaf sebesar-besarnya atas perlakuan kami tadi. Saya tidak tahu bahwa Anda. Pria lusuh itu mengangkat tangannya, memberi isyarat agar manajer berhenti bicara. Gerakan sederhana itu membuat seluruh ruangan terdiam. Tidak ada lagi yang berani bersuara. Dengan langkah pelan namun mantap, pria itu berjalan menuju meja resepsionis. Kantong plastik hitam lusuh yang ia bawa sejak tadi diletakkan di atas meja. Bunyi duk yang timbul membuat pegawai resepsionis hampir tersentak mundur. Bukakan, ucap pria itu tenang. Pegawai resepsionis ragu sejenak, lalu dengan tangan bergetar membuka kantong plastik itu. Saat isinya terlihat, matanya melebar, lalu spontan menutup mulutnya. Di dalam kantong plastik lusuh itu, tersusun rapi beberapa bundel uang tunai, masing-masing tebal dan terikat rapi. Bukan uang receh, bukan pecahan kecil, melainkan bundel pecahan 100.000 rupiah yang jumlahnya puluhan, bahkan ratusan juta. Ya Tuhan, bisik seorang pegawai. Suasana mendadak riuh dengan bisikan kaget. Semua orang terperanjat. Mereka yang tadi menertawakan pria itu kini tak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Pria lusuh itu menatap ke arah manajer dengan sorot tajam. Ini hanya sebagian kecil. Kalau aku mau, aku bisa membuka rekening dengan saldo awal ratusan miliar. Tapi aku tidak butuh uangku ditaruh di tempat yang tak menghargai manusia. Kata-kata itu menusuk tepat di jantung semua orang yang mendengarnya. Manajer panik. Ia buru-buru mendekat, berusaha memperbaiki keadaan. Tuan, mohon beri kesempatan pada kami untuk menebus kesalahan ini. Saya janji, Anda akan mendapat perlakuan terbaik, pelayanan istimewa. Bahkan saya sendiri yang akan melayani Anda langsung. Pria itu menatapnya datar. Pelayanan istimewa hanya muncul ketika kau tahu aku kaya? Lalu bagaimana dengan orang-orang biasa yang datang ke sini setiap hari? Apakah mereka harus dihina dulu sebelum mendapat pelayanan? Manajer tercekat. Tidak ada jawaban. Kata-kata itu menghantamnya telak, membuat wajahnya semakin pucat. Pegawai-pegawai lain menunduk, malu sekaligus takut. Mereka sadar telah menjadi saksi sekaligus bagian dari penghinaan yang dilakukan tadi. Tiba-tiba, pria itu merogoh saku celana lusuhnya dan mengeluarkan sebuah kartu. Ia meletakkannya di atas meja dengan tenang. Semua orang menatap kartu itu, dan saat resepsionis memberanikan diri mengambilnya, napasnya tercekat. Kartu itu bukan sembarang kartu. Itu adalah kartu identitas pemegang saham utama salah satu perusahaan multinasional terbesar di Asia Tenggara. Nama di kartu itu tercetak jelas, Raka Wijaya. Mulut resepsionis terbuka,
nyaris menjatuhkan kartu itu karena kaget. Raka Wijaya, serunya spontan. Begitu nama itu disebut, seluruh ruangan langsung bergemuruh. Tidak mungkin. Itu kan nama salah satu orang terkaya di negeri ini. Aku pernah baca di berita. Dia hampir tak pernah tampil di publik, katanya rendah hati, suka menyamar untuk melihat kehidupan nyata. Ya Tuhan, jadi dia yang tadi kita usir. Manajer terhuyung, nyaris jatuh saking terkejutnya. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak menatap pria lusuh di depannya. Tuan Raka. Anda benar-benar. Pria itu, yang kini diketahui sebagai Raka Wijaya, hanya mengangguk tipis. Benar. Dan kalian baru saja menunjukkan wajah asli bank ini padaku. Bukan wajah ramah pelayanan, melainkan wajah arogan dan penuh hinaan. Seisi bank terdiam. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Satpam yang tadi mengusir Raka menunduk dalam-dalam, keringat bercucuran. Ia mencoba membuka mulut untuk meminta maaf, tapi suaranya tercekat, tak bisa keluar. Sementara itu, beberapa nasabah yang menyaksikan sejak awal kini merasa sangat malu. Ada yang menunduk, ada yang berbisik-bisik penuh penyesalan. Mereka sadar, mereka pun ikut menertawakan pria yang ternyata seorang konglomerat besar. Manajer, dengan suara memohon, akhirnya berlutut di depan Raka. Tuan, tolong maafkan kami. Tolong beri kami kesempatan kedua. Semua ini kesalahpahaman semata. Saya mohon, jangan tarik dana Anda dari bank ini. Raka menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. Kesalahan bisa dimaafkan. Tapi kesombongan butuh waktu lama untuk dihapus. Kata-kata itu membuat manajer semakin gemetar. Air matanya hampir jatuh. Ia tahu, karirnya bisa hancur seketika bila Raka benar-benar memutuskan pergi ke bank lain. Raka kemudian mengambil kembali kartu identitas dan bundel uang di dalam plastik. Ia meraih tasnya, lalu berdiri tegak. Jika kalian tidak bisa menghormati orang yang terlihat hina, kalian tidak pantas mendapatkan kepercayaan dari orang yang kaya. Karena esensi pelayanan bukanlah pada seberapa tebal dompet nasabah, melainkan pada kemanusiaan. Seketika, kalimat itu terasa seperti tamparan keras bagi semua yang hadir. Tanpa menunggu jawaban, Raka melangkah keluar. Suasana bank hening total, hanya suara langkah kakinya yang terdengar. Semua pegawai menunduk, tidak berani menatapnya. Begitu pintu tertutup di belakangnya, suasana pecah dengan desahan panik. Manajer langsung berdiri, wajahnya panik luar biasa. Kita harus menghentikannya. Kalau dia benar-benar pindah ke bank sebelah, cabang kita tamat. Kalian dengar? Tamat. Namun, sebagian besar pegawai tahu, semuanya sudah terlambat. Begitu pintu bank menutup di belakang Raka Wijaya, suasana di dalam seketika pecah. Bukan lagi hening, melainkan kepanikan yang nyaris tak terkendali. Para pegawai berlarian kecil, saling berbisik dengan wajah pucat pasi. Sebagian bahkan hampir menangis karena sadar apa yang baru saja terjadi. Mereka baru saja mengusir salah satu orang terkaya di negeri ini. Manajer bank, Surya, berdiri di tengah ruangan dengan wajah penuh keringat. Jasnya sudah tak lagi tampah rapi, dasinya longgar, dan rambutnya acak-acakan akibat seringkali digaruk panik. Ia menatap para pegawai dengan mata merah. "Kenapa kalian bengong?" teriaknya tiba-tiba. "Cepat cari dia. Kejar. Jangan sampai dia pergi ke bank sebelah. Kalau dia taruh uangnya di sana, kita semua habis."
Seorang pegawai muda dengan suara gemetar mencoba menjawab, "Ta, tapi Pak, beliau sudah berjalan jauh, dan kalau kita kejar begitu saja, apa tidak semakin mempermalukan?" Surya menoleh dengan wajah ganas. "Diam kau. Kalau bank ini kehilangan dana triliunan karena kebodohan kita, kalian semua ikut menanggung akibatnya. Jangan cuma berdiri. Bergerak." Namun, meski Surya berteriak, tidak ada satupun pegawai yang benar-benar berani keluar mengejar. Mereka masih syok, masih terbayang wajah Raka yang tenang namun tajam ketika menyingkap identitasnya. Satpam yang tadi mengusir Raka kini terduduk di kursi, wajahnya pucat pasi. Tangannya bergetar hebat. Saya sudah habis. Kalau orang sekaya itu menuntut saya bisa masuk penjara," gumamnya sambil memegang kepalanya. Surya melangkah cepat mendekat, menarik kerah baju satpam itu. "Kau! Semua ini gara-gara kau mengusirnya dengan kasar. Kenapa kau tidak pakai otak, hah?" Satpam itu gemetar, air matanya jatuh. "Pak, saya hanya menjalankan perintah Anda. Anda sendiri yang bilang usir dia." Kata-kata itu membuat suasana makin hening. Semua pegawai yang mendengar saling pandang. Ya, benar, satpam itu memang hanya menjalankan perintah. Perintah Surya. Wajah Surya memerah, ia buru-buru melepaskan kerah satpam itu. "Jangan banyak alasan. Pokoknya kita semua harus menutup masalah ini sebelum pusat tahu lebih jauh." Namun, ucapan itu langsung terbantahkan ketika telepon di meja resepsionis berdering keras. Suara nyaring itu membuat semua orang tersentak. Resepsionis menatap telepon itu dengan wajah ketakutan, seolah benda itu bisa meledak kapan saja. Pak, ini pasti dari kantor pusat lagi," katanya lirih. Surya menelan ludah. Dengan tangan bergetar, ia meraih gagang telepon. Halo?" Suara berat dan tegas terdengar dari seberang. "Surya, apa yang sebenarnya terjadi di cabangmu? Investor besar kita baru saja melapor bahwa ia dipermalukan, dihina, bahkan diusir dari cabangmu. Apakah ini benar?" Surya merasakan kakinya hampir goyah. Suara dari pusat terdengar bagaikan petir di siang bolong. Ia berusaha menahan gemetar. Tidak, Pak. Itu hanya salah paham kecil. Kami sudah menyambut beliau dengan baik. Mungkin ada kesalahpahaman komunikasi." Namun suara di telepon langsung memotong dengan nada tajam. "Jangan berbohong, Surya. Semua orang di kantor pusat sudah tahu identitas investor itu, Raka Wijaya. Dan beliau mengatakan secara langsung bahwa cabangmu memperlakukannya dengan hinaan. Apakah kau tahu apa artinya ini bagi reputasi kita?" Tubuh Surya langsung basah oleh keringat dingin. Para pegawai yang berdiri di sekitarnya menunduk, tak berani menatap. Saya bisa jelaskan, Pak." Surya mencoba membela diri. "Tidak ada yang perlu dijelaskan," bentak suara itu. "Kami akan mengirim tim audit khusus ke cabangmu besok pagi. Dan jika benar terbukti kau mempermalukan investor, jabatanmu selesai. Kau paham?" Klik. Telepon ditutup tanpa memberi kesempatan Surya menjawab. Surya terduduk lemas, wajahnya pucat pasi. Tangannya gemetar hebat, keringat mengalir deras. Aku habis, gumamnya lirih. Para pegawai saling pandang dengan wajah ngeri. Mereka tahu, bukan hanya Surya yang terancam, tapi seluruh cabang bisa hancur gara-gara skandal ini. Seorang pegawai senior akhirnya angkat bicara dengan suara bergetar. "Pak,
Sebaiknya kita semua jujur saja pada pusat. Tidak ada gunanya berbohong. Kalau kita terus menutupi, hukumannya bisa lebih berat. Surya menoleh tajam. Kau pikir aku mau kehilangan jabatan yang sudah kupegang 10 tahun ini? Kalau aku jatuh, kalian semua ikut kubawa jatuh. Ucapan itu membuat pegawai terdiam. Ketakutan menyelimuti ruangan. Sementara itu, beberapa nasabah yang sejak tadi menyaksikan drama itu sudah mulai keluar dari bank sambil bergumam. Ban macam apa ini? Investor saja dihina. Kalau begitu, bagaimana dengan nasabah kecil seperti kita? Pasti lebih buruk lagi. Bisik-bisik itu terdengar jelas. Reputasi ban mulai runtuh bahkan sebelum kabar ini resmi menyebar. Seorang pegawai magang yang sejak awal merasa kasihan pada Raka, kini berani bersuara. Pak Surya, kalau saya boleh usul, kenapa kita tidak mencoba meminta maaf langsung pada Tuan Raka? Siapa tahu beliau masih mau memberi kesempatan. Surya menoleh, matanya merah karena putus asa. Meminta maaf? Setelah semua ini, kau pikir dia akan menerima? Dia sudah membawa uangnya pergi, dan kalau benar dia buka rekening di bank sebelah, tamas sudah kita. Suasana kembali tegang. Semua orang tahu satu hal, apapun yang mereka lakukan sekarang, semuanya sudah terlambat. Di luar gedung, terlihat beberapa wartawan mulai berdatangan, entah bagaimana kabar ini bisa bocor begitu cepat. Kamera-kamera diarahkan ke gedung bank. Pegawai semakin panik. Pak, wartawan sudah datang. Kalau mereka tahu, besok berita ini bisa meledak di seluruh negeri. Surya menepuk dahinya keras-keras, hampir menangis. Ia tahu ini sudah di luar kendalinya. Bukan hanya jabatannya yang terancam, tapi seluruh hidupnya bisa hancur dalam sekejap. Sementara itu, jauh di seberang jalan, Raka Wijaya melangkah dengan tenang menuju ban sebelah. Dari kaca jendela, beberapa pegawai sempat melihatnya. Adegan itu bagaikan peluru terakhir yang menembus dada mereka. Seorang pegawai berbisik lirih, hampir menangis. Sudah terlambat, dia benar-benar pindah ke bank sebelah. Dan pada saat itulah, seluruh orang di bank sadar, kepanikan mereka bukan sekadar rasa takut sesaat. Ini adalah awal kehancuran yang nyata. Langkah-langkah Raka Wijaya terdengar mantap saat ia menyeberang jalan menuju ban sebelah. Meski masih berpakaian lusuh dan membawa kantong plastik hitam yang sama, setiap gerakannya kini mengandung wibawa yang tak terbantahkan. Orang-orang yang kebetulan lewat menoleh ke arahnya, sebagian bingung karena melihat penampilan seorang pria, gembel, masuk ke bank bergengsi dengan begitu percaya diri. Begitu ia membuka pintu, suasana di dalam bank sebelah terasa jauh berbeda dibanding bank yang baru saja ia tinggalkan. Petugas satpam di pintu langsung menyambut dengan senyum ramah. "Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya sopan. Raka tersenyum tipis. "Saya ingin membuka rekening baru." Tanpa ragu atau tatapan merendahkan, satpam itu langsung menunduk hormat. "Tentu, Pak. Silakan masuk. Nanti customer service kami akan segera melayani." Hanya dengan sapaan ramah sederhana itu, suasana terasa begitu berbeda. Tidak ada cemooh, tidak ada tatapan meremehkan. Raka melangkah masuk, dan semua pegawai di dalam segera tersenyum menyambutnya meskipun penampilannya sama sekali tidak menunjukkan bahwa ia seorang calon nasabah besar. Seorang pegawai customer service perempuan, Rani, berdiri dan menyapanya dengan tulus. "Selamat siang, Pak. Silakan duduk. Apa Bapak ingin membuka rekening pribadi atau perusahaan?" "Pribadi dulu," jawab Raka singkat. "Baik, Pak."
apakah Bapak sudah membawa identitas diri? Raka membuka kantong plastiknya, mengeluarkan sebuah map berisi dokumen. Ketika Rani melihat isi map itu, matanya langsung membesar. Di dalamnya bukan hanya ada KTP, tapi juga dokumen kepemilikan saham, surat aset properti, hingga portofolio keuangan bernilai fantastis. Rani menelan ludah, mencoba tetap tenang. Namun ia tahu, ini bukan nasabah biasa. Dengan cepat, ia memberi kode pada kepala cabang yang kebetulan sedang berada di ruangannya. Kepala cabang, Pak Herman, seorang pria berusia 50-an dengan wajah bijaksana, segera keluar. "Ada apa, Rani?" tanyanya, lalu pandangannya jatuh pada Raka. Begitu ia melihat dokumen di meja, alisnya langsung terangkat tinggi. Nama yang tertera di situ tidak asing baginya, Raka Wijaya. Wajah Pak Herman langsung berubah serius. Ia mendekati Raka, lalu menunduk hormat dengan sikap penuh hormat dan rendah hati. "Selamat datang, Tuan Raka. Suatu kehormatan besar bagi kami jika Anda berkenan mempercayakan dana Anda di bank kami." Ucapan itu membuat ruangan hening seketika. Para pegawai yang mendengar nama itu hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Beberapa menatap Raka dengan mulut terbuka, sebagian lainnya langsung sibuk melayani dengan sepenuh hati. Raka menatap Pak Herman dengan senyum tipis. "Aku hanya ingin membuka rekening. Tidak perlu sambutan berlebihan. Tapi aku hargai sikapmu yang ramah sejak awal." Pak Herman mengangguk hormat. "Kami percaya setiap orang, siapapun dia, pantas mendapat perlakuan yang sama, Tuan. Baik ia berpakaian jas mewah maupun sederhana, di mata kami semua nasabah adalah istimewa." Kalimat itu membuat Raka terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Ada kelegaan di matanya. Inilah sikap yang ia harapkan dari sebuah lembaga keuangan, menghargai manusia lebih dulu sebelum melihat isi kantongnya. Tanpa menunggu lama, proses pembukaan rekening segera dilakukan. Namun kali ini, berbeda dari biasanya. Raka menaruh kantong plastik hitamnya di meja, lalu mengeluarkan bundel-bundel uang yang bahkan lebih banyak daripada yang ia tunjukkan di bank sebelumnya. Seluruh meja penuh dengan tumpukan uang tunai yang menggiurkan. Angka demi angka yang tercatat di sistem komputer membuat para pegawai terbelalak. Angka miliaran rupiah langsung masuk ke saldo rekening barunya, bahkan sebelum ia mentransfer dana tambahan dari rekening luar negeri. Pak Herman tersenyum lebar, tetapi tetap menjaga sikap tenang. "Tuan Raka, kami akan menyiapkan ruang prioritas khusus untuk Anda. Semua fasilitas premium kami akan tersedia, termasuk manajer keuangan pribadi yang siap membantu kapanpun." Raka hanya mengangguk. "Baik. Tapi ingat, aku tidak butuh perlakuan istimewa karena uangku. Aku hanya ingin dilayani dengan hormat sebagaimana manusia seharusnya." Semua pegawai mengangguk serentak, wajah mereka penuh rasa hormat. Tak lama kemudian, kabar kedatangan Raka menyebar cepat di dalam bank. Para pegawai senior, manajer cabang, bahkan petugas kebersihan ikut menyambut dengan ramah. Tidak ada satupun yang menunjukkan tatapan merendahkan, meskipun mereka semua tahu kini sedang berhadapan dengan salah satu konglomerat terbesar negeri ini. Berbeda 180 derajat dengan bank sebelumnya yang dipenuhi kesombongan dan ejekan. Sementara itu, di luar bank, beberapa wartawan yang sebelumnya berkumpul di depan bank lama kini berlari menuju bank sebelah. Mereka mendapat bocoran dari sumber internal bahwa Raka membuka rekening baru di sana dengan nominal yang fantastis. Kamera-kamera diarahkan, mikrofon diangkat, dan nama Raka Wijaya mulai trending di media sosial. Breaking news. Investor besar yang sempat dipermalukan di Bank X kini terlihat memasuki Bank Y.
Dari sumber terpercaya, beliau membuka rekening dengan saldo awal mencapai miliaran rupiah. Sungguh langkah yang mengejutkan dunia perbankan. Kabar itu menyebar seperti api. Masyarakat berbondong-bondong membicarakannya. Ada yang terkejut, ada yang merasa puas karena kesombongan bank lama mendapat balasan setimpal. Di dalam bank baru, suasana bagaikan pesta kecil. Para pegawai bekerja dengan semangat berlipat, kepala cabang berulang kali menunduk hormat, dan Raka pun akhirnya menunjukkan senyum lega. Seorang pegawai berani bertanya dengan sopan, "Tuan, apakah benar tadi Anda sempat ditolak di bank sebelah?" Raka hanya menatapnya, lalu tersenyum samar. "Aku tidak ditolak. Aku dihina." Ruangan hening seketika. Semua orang merasa ikut tersentuh mendengarnya. "Tapi aku bersyukur," lanjutnya, "karena itu membawaku ke sini, ke tempat yang tahu bagaimana menghargai manusia." Kalimat itu membuat semua orang tersenyum bangga. Mereka merasa mendapatkan kehormatan luar biasa, bukan hanya karena uang Raka, tetapi karena kepercayaan yang ia berikan. Hari itu, bank sebelah benar-benar merayakan. Mereka tidak hanya mendapat nasabah super kaya, tetapi juga mendapat reputasi gemilang. Sementara di seberang jalan, bank lama hanya bisa menyaksikan dengan wajah muram, penuh rasa penyesalan. Di seberang jalan, suasana bank lama yang tadi penuh dengan kesombongan kini berubah menjadi muram. Para pegawai hanya bisa berdiri di balik kaca besar, menatap dengan tatapan penuh penyesalan ketika melihat keramaian yang terjadi di bank sebelah. Lampu kamera wartawan berkedip-kedip, sorotan berita langsung menampilkan wajah Raka Wijaya yang baru saja keluar dari ruang pelayanan VIP dengan senyum puas. Nama bank sebelah disebut berkali-kali di layar televisi portabel para jurnalis. Semua itu menjadi pemandangan yang menusuk hati bagi mereka yang baru saja menghina Raka dengan begitu kejam. Manajer bank berdiri kaku di ruangannya. Kemeja putih yang biasanya rapi kini basah oleh keringat dingin. Napasnya terengah, kepalanya terasa berat. Ia mencoba menenangkan diri, namun setiap kali menutup mata, bayangan wajah Raka yang tersenyum penuh wibawa saat berkata, "Aku sudah bilang, kan? Kalian akan menyesal," terus menghantui pikirannya. Telepon dari kantor pusat kembali berdering. Ia tahu ini bukan kabar baik. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya. "Halo, Pak," suaranya parau. Namun suara di seberang terdengar dingin. "Tidak ada kata halo lagi untukmu. Kau sadar apa yang sudah kau lakukan? Investor yang kita nanti-nantikan, yang mampu mengangkat reputasi bank kita ke tingkat tertinggi, kini justru menjadi tamu kehormatan di bank sebelah. Semua gara-gara sikapmu." Saya bisa jelaskan," suara manajer bergetar. "Jelaskan apa?" "Ada rekaman CCTV. Semua sudah viral di media sosial. Kau bukan hanya mempermalukan dirimu sendiri, tapi juga menghancurkan nama baik bank ini." Manajer kehilangan kata-kata. Jantungnya berdetak kencang, seolah hendak meloncat keluar dari dadanya. Suara di telepon melanjutkan, "Kau dipecat. Efektif mulai detik ini juga. Barang-barangmu bereskan sekarang. Kami tidak butuh orang yang hanya mengandalkan kesombongan tanpa profesionalisme. Ingat baik-baik, satu kesalahanmu sudah membuat ribuan pegawai lain harus menanggung akibatnya." Klik. Telepon ditutup begitu saja. Manajer terduduk di kursinya, wajahnya pucat pasi. Seumur hidup, ia belum pernah merasa sehancur ini. Semua karir yang ia bangun bertahun-tahun runtuh hanya dalam 30 menit, waktu yang sama persis ketika ia menghina pria lusuh yang kini menjadi berita utama seluruh negeri. Di luar ruangan, para pegawai lain mulai berbisik-bisik.
Mereka menyesal, tapi sekaligus takut. Sebagian menyalahkan manajer karena terlalu arogan, sebagian lagi menyalahkan diri sendiri karena ikut meremehkan Raka. Ada pegawai teller yang bahkan menangis pelan, merasa bersalah karena menolak melayani pria itu hanya karena melihat pakaiannya. Sementara itu, satpam yang dulu mengusir Raka kini duduk terdiam di posnya. Wajahnya muram, matanya kosong. Ia masih bisa merasakan bagaimana kasar tangannya mendorong Raka keluar dari pintu bank. Sekarang, setiap detik itu terasa seperti belati yang menusuk hatinya. Seandainya saja tadi aku lebih ramah, gumamnya lirih. Tapi semua sudah terlambat. Di sisi lain jalan, bank sebelah sedang merayakan keberuntungan besar. Spanduk ucapan selamat segera dipasang, karangan bunga dari kantor pusat berdatangan, dan wartawan terus menyiarkan kabar tentang nasabah triliuner yang menemukan rumah barunya. Kontras yang begitu mencolok, satu bank tertawa bahagia, bank satunya lagi tenggelam dalam penyesalan. Menjelang sore, kabar semakin meluas. Media sosial penuh dengan komentar pedas untuk bank lama. Tagar hina gembel rugi triliun menjadi trending. Masyarakat ramai-ramai mengutuk sikap arogan manajer dan pegawainya. Bahkan banyak nasabah yang langsung menutup rekening mereka sebagai bentuk protes. Kalau banknya saja tidak bisa menghormati orang miskin, bagaimana mereka bisa dipercaya mengelola uang orang kaya? Tulis seorang warganet. Salut untuk Tuan Raka. Ini pelajaran berharga bahwa kesombongan hanya akan membawa kehancuran, tulis yang lain. Reputasi bank lama jatuh bebas. Bursa saham perusahaan induk ikut terguncang, nilai sahamnya anjlok drastis hanya dalam hitungan jam. Investor lain mulai menarik diri, takut terkena imbas dari skandal memalukan ini. Di ruangannya yang gelap, manajer hanya bisa menatap layar berita dengan mata kosong. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Semua harta, jabatan, dan kehormatannya lenyap dalam sekejap. Kenapa aku begitu bodoh? Kenapa aku terlalu sombong? Bisiknya. Namun penyesalan itu sudah tak ada gunanya. Kesalahan yang ia buat sudah tersebar ke seluruh negeri. Nama baiknya hancur, dan masa depannya gelap. Di sisi lain, Raka Wijaya duduk tenang di ruang VIP ban sebelah. Dengan pakaian sederhana yang sama, ia kini dikelilingi orang-orang yang melayaninya dengan penuh hormat. Namun senyumnya tidak lagi dingin, melainkan hangat dan tulus. Seorang wartawan sempat bertanya kepadanya, "Tuan Raka, mengapa Anda tidak marah besar setelah dipermalukan begitu?" Raka tersenyum tipis. Untuk apa marah? Dunia sudah melihat siapa yang sebenarnya. Aku hanya ingin memberi pelajaran sederhana. Hargailah setiap orang, tidak peduli bagaimana penampilannya. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang sedang kita hadapi. Kata-kata itu disambut tepuk tangan meriah dari orang-orang di sekitarnya. Hari itu, seluruh negeri belajar satu hal berharga. Kesombongan bisa menghancurkan, sementara kerendahan hati bisa membawa keberuntungan. Dan bagi bank lama yang telah kehilangan segalanya, penyesalan mereka datang terlalu terlambat.